Kadang, muridku datang tanpa sepatu, tapi dengan mimpi. Kadang, hidup tidak selalu adil. Tapi dari ketidakadilan itulah, lahir kisah yang paling menyentuh hati. Di sebuah desa kecil, jauh dari hiruk-pikuk kota, ada seorang guru yang setiap hari berjalan menembus kabut pagi demi mengajar anak-anaknya. Tapi suatu hari, langkahnya terhenti. Di depan sekolah, ia melihat seorang bocah datang dengan kaki telanjang, kotor, dan lecet. Namun dengan senyum yang begitu tulus. Hari itu, sang guru menangis. Dan dari air mata itu, lahir sebuah kisah yang akan mengubah hidup banyak orang. Tentang mimpi, kasih, dan arti sebuah sepatu. Kalau kamu pernah melihat anak seperti itu, atau mungkin pernah mengalaminya sendiri, coba ketik di kolom komentar. Dari kota mana kamu mendengarkan cerita ini? Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, biar kita sama-sama menjaga kisah penuh makna seperti ini tetap hidup. Pagi itu, langit masih abu-abu. Embun menempel di ujung daun. Dan langkah kecil anak-anak terdengar riuh di halaman sekolah. Di antara mereka, seorang bocah bernama Raffi berjalan paling pelan. Bajunya kusam, tasnya bolong di sisi kanan. Dan kakinya telanjang. Tanah merah menempel di telapak kakinya yang lecet. Burani, guru kelas 3, baru saja tiba. Ia memperhatikan Raffi dari kejauhan, menatap setiap langkah kecil yang ia ambil. Bocah itu tersenyum, seolah tak peduli bahwa setiap batu kecil di jalan menusuk kakinya. Ia tetap datang, tak pernah absen. Bahkan ketika hujan mengguyur. "Raffi, sepatumu kemana, nak?" tanya Burani lembut. Raffi hanya tersenyum malu. "Sepatunya rusak, Bu. Sudah nggak bisa dijahit lagi." "Lalu kamu nggak sakit jalan kaki tanpa sepatu?" Raffi menunduk sebentar, lalu menjawab pelan. "Kalau sakit, nanti saya berhenti. Tapi kalau berhenti, saya nggak bisa belajar, Bu." Kalimat itu membuat dada Burani sesak. Ada kejujuran yang begitu polos, tapi juga begitu dalam. Ia tahu, di balik senyum itu, ada perjuangan yang tak pernah ia bayangkan. Saat bel masuk berbunyi, Raffi duduk di bangku paling depan, membuka buku lusuh yang sudah nyaris habis halamannya. Ia menulis dengan pensil pendek yang sudah digigit di ujungnya. Setiap huruf ia bentuk dengan hati-hati. Seolah setiap huruf adalah mimpi yang sedang ia susun pelan-pelan di luar kelas. Burani berdiri, memandangi kakinya yang kotor. Ia tak tahu harus merasa bangga atau sedih. Tapi satu hal pasti. Hari itu, ia belajar sesuatu dari muridnya sendiri. Bahwa semangat kadang lebih kuat daripada sepatu apapun. Kalau kamu pernah melihat anak seperti Raffi, atau bahkan pernah ada di posisinya dulu, tulis di komentar dari kota mana kamu mendengarkan cerita ini. Dan jangan lupa tekan subscribe agar kisah sederhana tapi bermakna ini terus hidup di hati banyak orang. Hari itu matahari belum tinggi, tapi halaman sekolah sudah ramai oleh tawa anak-anak. Mereka bermain sambil menunggu bel masuk. Di tengah keriuhan itu, Raffi berdiri di pojok lapangan, menatap mereka dengan senyum tipis. Ia ingin ikut bermain, tapi setiap kali melangkah, kakinya yang lecet terasa perih, menyentuh tanah. Beberapa anak menatapnya dan mulai berbisik. "Lihat tuh, Raffi nggak punya sepatu lagi," kata seorang anak sambil tertawa kecil. "Pasti nggak mampu beli ya," sahut yang lain. Mereka tertawa tanpa sadar betapa tajamnya kota-kota mereka bagi hati sekecil itu. Namun, Raffi tidak marah. Ia hanya tersenyum, menatap mereka sambil berkata pelan, "Nggak apa-apa, kaki saya kuat kok." Anak-anak itu terdiam sejenak, bukan karena takut, tapi karena tak menyangka bocah sekecil Raffi bisa menjawab dengan senyum yang begitu tulus. Dari jendela kelas, Burani melihat semuanya. Dadanya terasa berat. Ia tahu tawa anak-anak itu bukan jahat, hanya belum mengerti dunia. Tapi yang lebih membuatnya terharu adalah Raffi, anak yang tak punya sepatu, tapi punya keteguhan luar biasa. Saat pelajaran dimulai, Raffi tetap semangat. Ia menulis cepat, menjawab semua pertanyaan, dan tertawa setiap kali Burani melempar lelucon kecil. Tak ada tanda-tanda luka di wajahnya, hanya cahaya kecil dari seorang anak yang belajar menertawakan kepedihan. Sore hari, saat semua murid pulang, Burani menatap bekas jejak kaki kecil di tanah depan kelas. Ia berbisik dalam hati. Kadang, anak-anak seperti Raffi bukan hanya datang untuk belajar, tapi untuk mengajarkan arti kuat yang sesungguhnya. Kalau kamu pernah bertemu seseorang yang tetap tersenyum di tengah luka, tulis di komentar dari kota mana kamu mendengarkan cerita ini. Dan jangan lupa tekan subscribe agar kisah penuh makna seperti ini terus hidup dan menghangatkan hati. Malam itu hujan turun deras di atap rumah reot yang nyaris bocor. Raffi duduk di lantai tanah,
dengan cahaya redup dari lampu minyak kecil. Di depannya, terbuka sebuah buku lusuh yang sudah bolak-balik ditempeli kertas bekas. Tangannya memegang pensil pendek yang hampir habis. Menulis dengan perlahan tapi penuh kesungguhan. Tuhan, tulisnya di baris pertama. Aku nggak minta apa-apa, cuma sepatu, biar kaki ini nggak luka lagi waktu jalan ke sekolah. Aku janji, kalau aku punya sepatu, aku akan lebih rajin belajar. Tangannya berhenti sebentar, lalu menatap keluar jendela. Angin malam meniupkan dingin, tapi matanya tetap bersinar. Di balik tubuh kecil itu, ada harapan yang besar. Harapan yang mungkin bagi orang lain tampak sepele. Tapi bagi Raffi, itu adalah segalanya. Keesokan paginya, Bu Rani datang lebih awal. Ia sedang memeriksa meja murid saat menemukan buku Raffi yang tertinggal. Ketika membuka halaman terakhir, ia melihat tulisan itu. Surat kecil untuk Tuhan. Tangannya bergetar, matanya basah seketika. Ia duduk diam, menatap tulisan sederhana itu berulang kali. Betapa tulusnya permintaan itu. Tidak ada keluhan, tidak ada marah pada nasib, hanya rasa syukur yang begitu polos di setiap huruf. Saat Raffi datang, Bu Rani memanggilnya pelan. Raffi, surat ini kamu yang nulis. Raffi mengangguk pelan. Iya Bu, tapi kayaknya Tuhan belum baca ya. Bu Rani terdiam. Senyum kecil muncul di bibirnya. Tapi matanya sudah basah. Dalam hatinya, ia berjanji. Kalau Tuhan belum sempat membaca surat itu, maka dia sendiri yang akan menjawabnya. Kalau kamu pernah menulis harapan kecil dalam diam, entah kepada Tuhan atau kehidupan, tulis di komentar dari kota mana kamu mendengarkan cerita ini. Dan jangan lupa tekan subscribe agar kisah penuh ketulusan seperti ini tetap bisa menginspirasi banyak hati. Sejak membaca surat kecil itu, hati Bu Rani tak pernah tenang. Setiap kali melihat Raffi berjalan tanpa sepatu, hatinya serasa diremas. Ia tahu, anak itu tak pernah meminta langsung, tapi diam-diam berdoa setiap malam. Dan entah kenapa, doa itu seperti menggema di pikirannya tanpa henti. Hari-hari berikutnya, Bu Rani mulai menyisihkan sedikit demi sedikit uang dari bekal makannya. Kadang ia menahan lapar saat jam istirahat. Hanya minum air putih di ruang guru. Semua demi satu tujuan sederhana. Membelikan Raffi sepasang sepatu. Suatu sore, ia masuk ke sebuah toko kecil di pasar. Di rak paling bawah, matanya tertuju pada sepasang sepatu hitam kecil. Sederhana, tapi kuat. Ia mengambilnya perlahan. Membayangkan Raffi memakainya dengan senyum lebar. Untuk anak ibu? Tanya penjaga toko. Bu Rani mengangguk, menahan air mata. Untuk anak yang bukan lahir dari rahimku, tapi tumbuh di hatiku. Malam itu, Bu Rani menatap sepatu itu lama sekali. Ia tak tahu bagaimana cara memberikannya tanpa membuat Raffi merasa kasihan. Ia ingin hadiah itu terasa seperti berkah, bukan belas kasihan. Keesokan paginya, ia datang lebih awal ke sekolah. Menaruh sepatu itu di bawah bangku Raffi dengan secarik kertas bertuliskan, untuk langkah yang tak pernah menyerah. Ketika Raffi masuk kelas dan melihat sepatu itu, matanya membesar. Ia menatap sekeliling, lalu memeluk sepatu itu erat-erat tanpa tahu siapa yang memberinya. Sementara dari balik pintu, Bu Rani tersenyum kecil. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, hatinya terasa hangat. Kalau kamu pernah memberikan sesuatu tanpa ingin diketahui siapa kamu, tulis di komentar dari kota mana kamu mendengarkan cerita ini. Dan jangan lupa, tekan subscribe agar kisah penuh keikhlasan seperti ini terus hidup di hati banyak orang. Pagi itu, bangku Raffi kosong. Tak seperti biasanya, ia tidak datang ke sekolah. Bu Rani mencoba berpikir positif. Mungkin hujan, mungkin sakit, atau mungkin hanya telat. Tapi hingga bel pulang berbunyi, tempat duduk kecil di barisan depan itu tetap kosong. Hari kedua pun sama. Raffi tidak muncul. Hatinya mulai gelisah. Ada rasa khawatir yang sulit dijelaskan. Seolah sesuatu yang buruk sedang terjadi. Akhirnya, sore itu, Bu Rani memutuskan untuk pergi mencari Raffi ke rumahnya. Ia berjalan melewati sawah becek, mengikuti arah yang dulu pernah diceritakan Raffi. Di ujung jalan tanah, berdiri sebuah rumah reyot dari papan kayu yang sudah miring. Dari dalam, terdengar suara batuk berat seorang pria. Bu Rani mengetuk pintu perlahan, lalu disambut oleh seorang wanita dengan wajah letih. Ibu Raffi. Oh, Bu Guru, katanya, pelan. Raffi nggak bisa sekolah dulu. Ayahnya sedang sakit parah, dan saya harus kerja mencuci di rumah orang. Jadi Raffi jagain ayahnya di rumah. Bu Rani menatap ke dalam. Di pojok ruangan, Raffi duduk di lantai tanah sambil memegangi tangan ayahnya. Wajahnya pucat, tapi ia tetap berusaha tersenyum saat melihat gurunya datang. Maaf ya Bu, katanya lirih.
Saya nggak bisa belajar dulu. Nanti kalau ayah sembuh, saya janji balik lagi. Bu Rani menahan air mata. Dunia memang tidak adil. Ada anak-anak yang menangis karena kehilangan mainan. Sementara ada yang seumur Raffi sudah berjuang melawan kehidupan. Ia hanya bisa mengusap kepala Raffi dan berbisik, sekolah bisa menunggu. Nak, tapi jangan pernah berhenti bermimpi. Kalau kamu pernah melihat ketidakadilan hidup yang bikin hatimu terenyuh, tulis di komentar dari kota mana kamu mendengarkan cerita ini. Dan jangan lupa tekan subscribe agar kisah nyata yang menyentuh hati seperti ini tetap bisa jadi pengingat untuk kita semua. Hari itu, Bu Rani kembali datang ke rumah Raffi. Ia membawa sedikit makanan dan buku tulis baru. Jalan menuju rumah itu becek dan licin, tapi ia terus melangkah dengan hati-hati. Sesekali, ia berhenti untuk mengatur napas. Bukan karena lelah, tapi karena rasa haru yang makin menyesak di dada. Begitu tiba, ia melihat Raffi sedang duduk di depan rumah, mengipas ayahnya yang terbaring lemah di tikar tipis. Angin sore berhembus pelan, membawa bau tanah dan daun kering. Bu Guru, Raffi tersenyum kecil saat melihatnya. Bu Rani menatap wajah itu. Pucat, tapi tetap hangat. Ia duduk di samping Raffi, menaruh bungkusan nasi di pangkuannya. Ini buat kamu dan ibu. Ya, makan dulu. Biar kuat. Raffi mengangguk pelan. Terima kasih, Bu. Saya nggak apa-apa kok. Kalau ayah sembuh, saya mau sekolah lagi. Kalimat sederhana itu seperti anak panah yang langsung menembus hati Bu Rani. Anak sekecil itu tidak mengeluh sedikit pun, meski hidupnya jauh dari kata layak. Ketika Bu Rani pamit, ia sempat menoleh sekali lagi. Melihat rumah reot yang nyaris roboh, ia tak sanggup menahan air mata. Dalam hati, ia berjanji. Ia tidak akan membiarkan Raffi menghadapi semua ini sendirian. Malamnya, di rumah, Bu Rani duduk lama di meja makan. Ia menatap piringnya yang masih penuh. Nafsu makannya hilang. Yang tersisa hanya rasa iba dan tekad. Ia tahu, besok pagi, ia harus berbuat lebih dari sekadar mengajar. Karena kadang, menjadi guru bukan cuma soal memberi pelajaran, tapi menjadi bagian dari perjuangan muridnya. Kalau kamu pernah melihat seseorang yang tetap kuat, meski hidupnya berat, tulis di komentar dari kota mana kamu mendengarkan cerita ini. Dan jangan lupa tekan subscribe, agar kisah seperti ini terus mengingatkan kita tentang makna empati yang sesungguhnya. Sore itu, langit mendung. Hujan turun perlahan, membasahi atap seng rumah Raffi yang sudah berkarat. Di dalam, Raffi duduk di dekat jendela, menatap tetes air yang jatuh satu persatu. Ia memeluk lututnya, sementara ibunya sibuk merapikan selimut ayahnya yang semakin lemah. Bu Rani datang dengan payung kecil di tangannya. Pakaian kerjanya masih basah di ujung, tapi wajahnya tetap hangat. Raffi, Bu Guru boleh masuk? Raffi mengangguk cepat dan menyambutnya. Boleh, Bu. Hati-hati. Atapnya bocor. Mereka duduk di lantai tanah yang dingin. Hujan di luar seperti ikut menangis. Tapi di dalam rumah kecil itu, percakapan mereka justru membawa sedikit hangat. Raffi, kamu masih mau sekolah kan? Tanya Bu Rani perlahan. Raffi tersenyum, menatap jendela. Iya, Bu. Saya mau sekolah tinggi. Terus kerja yang bisa bikin ibu dan ayah nggak susah lagi. Kalau sudah besar, kamu mau jadi apa? Raffi menatap langit yang mulai gelap. Saya mau jadi pilot, Bu. Bu Rani terdiam. Pilot? Iya, Bu. Soalnya saya pengen ayah bisa lihat langit dari atas. Katanya, di langit itu nggak ada lumpur, nggak ada jalan rusak, dan semua orang bisa terbang. Bu Rani tersenyum, tapi matanya berkaca. Mimpi sebesar itu lahir dari rumah sekecil ini. Di tengah hujan, di antara kesederhanaan, anak kecil itu menatap masa depan dengan keberanian yang jarang dimiliki orang dewasa. Ketika Bu Rani pamit pulang, Raffi menatapnya sambil berkata pelan, Bu, nanti kalau saya sudah bisa terbang, Ibu mau ikut naik pesawat saya ya? Bu Rani tersenyum sambil menahan air mata. Iya, Nak, Ibu janji, kalau kamu pernah punya mimpi yang terasa mustahil, tapi tetap kamu genggam erat, tulis di komentar dari kota mana kamu mendengarkan cerita ini. Dan jangan lupa, tekan subscribe agar kisah penuh harapan seperti ini terus hidup di hati banyak orang. Beberapa hari setelah hujan besar itu, Bu Rani duduk di ruang tamunya yang sederhana. Di depannya, tergeletak sepatu Raffi yang masih baru. Belum sempat ia berikan karena tahu keadaan keluarganya sedang sulit. Ia ingin membantu lebih banyak. Tapi di sisi lain, dompetnya makin tipis. Gajinya sebagai guru honorer sering terlambat. Sementara harga-harga di pasar terus naik. Namun setiap kali ia ingat wajah Raffi, suara hatinya kembali berbisik. Kalau bukan aku yang bantu, siapa lagi? Malam itu,
Ia membuka lemari tua di kamarnya. Di dalamnya ada beberapa benda kenangan. Kalung kecil hadiah dari suami, baju pesta yang jarang dipakai, dan tas kerja satu-satunya. Ia menatapnya lama, lalu memutuskan untuk menjual sebagian barangnya ke toko bekas di pasar. Buat apa punya banyak barang? Kalau di luar sana ada anak yang butuh kesempatan lebih dari sekadar sepatu, gumamnya lirih. Ketika suaminya pulang, ia melihat uang hasil jualan itu di meja. Kamu jual barang-barangmu lagi? Bu Rani tersenyum kecil. Aku cuma bantu muridku yang butuh sedikit uluran tangan. Suaminya menghela napas panjang. Kamu itu terlalu lembut. Dunia ini keras. Tapi kamu selalu mikirin orang lain. Bu Rani menjawab pelan. Kalau semua orang berhenti peduli, dunia ini makin keras, Mas. Malam itu, mereka terdiam lama. Hujan turun di luar jendela, menimbulkan suara lembut di atap seng. Bu Rani menatap sepatu di meja, lalu berbisik dalam hati, Raffi, tunggu sebentar lagi. Ibu akan bantu kamu melangkah lagi. Kalau kamu pernah harus memilih antara kebutuhan sendiri dan menolong orang lain. Tulis di komentar dari kota mana kamu mendengarkan cerita ini. Dan jangan lupa tekan subscribe agar kisah sederhana tapi penuh makna seperti ini bisa terus menghangatkan hati banyak orang. Pagi itu, rumah Bu Rani terasa lebih sepi dari biasanya. Suaminya duduk di meja makan dengan wajah tegang, sementara Bu Rani sedang menyiapkan berkas-berkas sekolah di ruang tamu. Di atas meja, terlihat amplop kecil berisi uang, hasil jualan barang-barang pribadinya kemarin. Rani, suara suaminya terdengar berat. Aku tahu niatmu baik, tapi kamu nggak bisa terus begini. Kita juga butuh uang. Kamu kerja keras tiap hari, tapi semua kamu kasih buat orang lain. Bu Rani berhenti menulis. Ia menatap suaminya dengan mata lelah, tapi lembut. Aku cuma ingin membantu anak yang pantas dibantu, Mas. Anak itu belajar keras, meski nggak punya apa-apa. Dan kamu pikir kamu bisa selamatkan semua muridmu satu persatu? Nada suaminya meninggi. Dunia ini nggak bisa kamu ubah sendirian. Suasana jadi hening. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Air mata Bu Rani mulai menetes. Tapi ia menunduk agar tak terlihat. Aku nggak mau ubah dunia, Mas, katanya pelan. Aku cuma nggak mau berpura-pura buta ketika ada anak yang butuh pertolongan. Suaminya terdiam lama, lalu berdiri meninggalkan ruangan tanpa sepatah kata. Pintu tertutup pelan. Tapi gema pertengkaran itu masih menggantung di udara. Malamnya, Bu Rani duduk sendirian di ruang tamu. Di tangannya, sepatu kecil itu masih ia genggam. Ia tahu, keputusan yang ia ambil mungkin membuat rumah tangganya goyah, tapi hatinya tidak menyesal. Karena di dalam setiap pengorbanan, selalu ada cinta yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Kalau kamu pernah harus memilih antara cinta dan keyakinanmu untuk berbuat baik, tulis di komentar dari kota mana kamu mendengarkan cerita ini. Dan jangan lupa tekan subscribe agar kisah penuh keikhlasan seperti ini tetap hidup dan menyentuh hati banyak orang. Pagi itu, udara terasa segar setelah semalaman hujan mengguyur desa. Tanah masih basah, tapi langit mulai menampakkan birunya. Bu Rani datang lebih pagi ke sekolah, membawa tas kecil berisi sepasang sepatu hitam yang sudah ia beli dengan penuh perjuangan. Tangannya sedikit gemetar. Bukan karena dingin, tapi karena haru yang sulit dijelaskan. Saat Raffi datang, kakinya masih telanjang seperti biasa. Ia menenteng tas kain lusuh dan tersenyum lebar melihat gurunya. Pagi, Bu, sapanya riang. Bu Rani membalas senyumnya, lalu memanggil pelan. Raffi, sini sebentar. Ia membuka tasnya dan mengeluarkan sepatu itu. Ibu punya sesuatu buat kamu. Raffi menatapnya lama, seolah tak percaya. Untuk saya, Bu? Bu Rani mengangguk. Iya. Coba dipakai. Lihat, pas nggak? Anak itu langsung duduk di lantai kelas, memasukkan kakinya ke dalam sepatu baru itu perlahan-lahan. Matanya berbinar, bibirnya bergetar menahan senyum. Pas banget, Bu. Rasanya kayak mimpi. Bu Rani ikut tersenyum. Tapi di balik senyum itu, matanya sudah basah. Ia menatap Raffi yang berdiri, lalu berlari kecil di halaman sekolah. Tawa Raffi pecah, tulus, seperti anak kecil yang baru menemukan dunia baru. Mentemonia mendekat, melihat sepatu barunya dengan kagum. Tak ada ejekan hari itu, hanya sorak gembira. Raffi menatap Bu Rani dan berteriak, Bu, sekarang saya bisa lari lebih cepat ke sekolah. Bu Rani menatapnya lama, lalu berbisik dalam hati. Kadang, kebahagiaan bukan tentang apa yang kita punya, tapi tentang melihat seseorang akhirnya bisa melangkah tanpa rasa sakit. Kalau kamu pernah melihat senyum kecil yang bikin hatimu ikut hangat, tulis di komentar dari kota mana kamu mendengarkan cerita ini. Dan jangan lupa tekan subscribe, agar kisah penuh kasih seperti ini terus menginspirasi banyak orang.
Hari itu, suasana sekolah terasa aneh. Raffi tak terlihat sejak pagi. Padahal biasanya ia selalu datang paling awal. Sepatu barunya masih tergantung di benak Burani. Bayangan tawa dan langkah kecilnya di halaman kemarin terasa begitu hidup. Tapi kini, keheningan membuat semuanya terasa kosong. Menjelang siang, seorang tetangga datang ke sekolah, membawa kabar yang membuat hati Burani runtuh. Bu Guru, ayahnya Raffi meninggal pagi tadi. Waktu seakan berhenti, suara murid-murid di luar kelas terdengar jauh. Burani hanya bisa menatap kosong, mencoba menelan kenyataan yang begitu berat. Tanpa pikir panjang, ia meninggalkan sekolah dan bergegas menuju rumah Raffi. Hujan gerimis mulai turun, membasahi jalan tanah yang becek. Saat tiba, ia melihat Raffi duduk di dekat jenazah ayahnya, menatap diam dengan mata bengkak. Bu Guru, suaranya parau. Ayah udah nggak sakit lagi, Bu. Sekarang ayah udah tenang. Burani tak sanggup berkata apa-apa. Ia hanya memeluk Raffi erat-erat. Tubuh kecil itu gemetar, tapi tidak menangis lagi. Tangisnya seolah sudah habis. Malam itu, setelah semua orang pulang, Raffi duduk sendirian di teras rumah. Ia memandangi langit, lalu berbisik lirih. Ayah, Raffi janji bakal terus sekolah. Aku mau jadi pilot kayak yang Raffi bilang dulu. Ayah tunggu di langit ya. Dari kejauhan, Burani memperhatikan dalam diam, menahan air mata. Ia sadar, kehilangan seperti ini bisa mematikan semangat siapapun. Tapi di mata Raffi, ia masih melihat secercah cahaya. Kecil, tapi belum padam. Kalau kamu pernah kehilangan seseorang yang kamu sayang, tapi tetap berusaha kuat, tulis di komentar dari kota mana kamu mendengarkan cerita ini. Dan jangan lupa tekan subscribe agar kisah seperti ini terus mengingatkan kita akan kekuatan cinta dan ketulusan. Beberapa hari berlalu, sejak kepergian ayah Raffi. Rumah kecil itu kini semakin sepi. Ibu Raffi harus bekerja dari pagi sampai malam untuk mencuci di rumah orang lain. Sementara Raffi lebih sering duduk di teras, menatap jalan tanah yang dulu setiap pagi ia lewati menuju sekolah. Burani datang suatu sore membawa beberapa buku dan alat tulis. Raffi sempat menatap heran. Bu Guru, sekolah udah mulai lagi ya? Burani tersenyum hangat. Iya Raffi, tapi kalau kamu belum bisa datang ke sekolah, ya sekolahnya yang datang ke kamu. Raffi terdiam. Ia menatap buku di tangan Burani, lalu menunduk pelan. Tapi Bu, saya nggak punya waktu. Saya harus bantu ibu, nyapu, masak, jagain rumah. Burani duduk di sampingnya. Belajar nggak harus lama, Nak. Kadang cukup beberapa menit, asal hati masih mau berjuang. Raffi terdiam, lalu perlahan mengangguk. Hari itu, di bawah sinar matahari sore, kelas kecil mereka dimulai. Hanya berdua, duduk di lantai tanah, dengan papan tulis kecil dan kapur putih yang dibawa Burani dari sekolah. Setiap huruf yang ditulis Raffi di papan itu terasa seperti doa. Ia menulis perlahan. Aku mau sekolah tinggi. Burani membaca kalimat itu dengan mata yang mulai basah. Iya, Nak, dan ibu akan pastikan kamu sampai ke sana. Saat matahari terbenam, Burani menatap anak itu. Lelah, tapi semangat. Ia tahu, ini bukan sekadar pelajaran membaca atau berhitung. Ini tentang harapan yang terus dijaga, bahkan di tengah kehilangan. Kalau kamu pernah bertemu seseorang yang tetap berjuang, meski dunia seperti menutup pintu, tulis di komentar dari kota mana kamu mendengarkan cerita ini. Dan jangan lupa, tekan subscribe agar kisah ketulusan dan semangat seperti ini terus hidup di hati banyak orang. Hari itu, Burani datang membawa selembar kertas pengumuman dari Dinas Pendidikan. Ada lomba menulis cerita anak tingkat nasional. Ia langsung teringat pada Raffi, bocah kecil yang suka menulis surat pada Tuhan dengan kote-kote yang sederhana tapi penuh makna. Sore itu, ia kembali ke rumah Raffi dengan senyum hangat. Raffi, ibu mau kasih kamu tugas spesial. Coba tulis satu cerita tentang apa saja yang kamu rasakan. Raffi mengernyit heran. Tentang apa aja, Bu? Saya nggak pintar nulis. Burani tersenyum. Kamu pernah nulis surat buat Tuhan kan? Nah, tulis aja dari hati. Seperti waktu itu. Malamnya, Raffi menulis di buku bekasnya yang tinggal beberapa lembar. Ia menulis tentang dirinya, tentang kaki telanjang, tentang sepatu dari langit, dan tentang guru yang membuatnya percaya bahwa mimpi itu nyata. Di halaman terakhir, ia menulis satu kalimat yang membuat siapapun yang membacanya berhenti sejenak. Saya mungkin nggak punya sepatu mahal, tapi saya punya langkah yang nggak akan berhenti. Beberapa hari kemudian, Burani mengirim tulisan itu diam-diam ke panitia lomba. Ia tak bilang apa-apa pada Raffi, hanya berharap karya kecil itu bisa dibaca seseorang yang mengerti maknanya. Waktu berlalu. Saat surat balasan datang,
Bu Rani menatap amplop itu dengan gemetar. Di dalamnya tertulis, "Selamat." Tulisan berjudul Sepatu dari Langit terpilih sebagai finalis nasional. Ia menatap surat itu lama, lalu menutup matanya, menahan haru. Anak kecil dari desa kecil, dengan buku bekas dan pensil pendek, akhirnya membuat tulisannya terbang jauh lebih tinggi dari mimpinya sendiri. Kalau kamu pernah melihat keajaiban kecil lahir dari ketulusan, tulis di komentar dari kota mana kamu mendengarkan cerita ini. Dan jangan lupa tekan subscribe agar kisah penuh harapan seperti ini terus hidup di hati banyak orang. Kabar tentang tulisan Raffi menyebar lebih cepat dari yang Bu Rani bayangkan. Awalnya hanya satu guru yang membagikan kisahnya di media sosial. Tapi tak butuh waktu lama, kisah berjudul Sepatu dari Langit itu dibaca ribuan orang. Banyak yang menangis, banyak pula yang menulis ulang kisahnya dengan kata-kata mereka sendiri di warung kopi, di sekolah, bahkan di televisi lokal. Nama Raffi mulai disebut-sebut. Anak kecil dari desa terpencil menulis surat yang menyentuh hati. Begitu bunyinya di berita, Bu Rani hanya bisa menatap layar televisi sambil tersenyum haru. Tak percaya bahwa kisah sederhana yang lahir dari tanah becek dan luka di kaki bisa menggerakkan begitu banyak hati. Namun, di balik semua itu, Raffi tetap sama. Ia masih membantu ibunya mencuci piring, masih berjalan di jalan berlumpur, dan masih menatap langit setiap sore. "Bu," katanya suatu hari, "kok banyak orang tahu nama saya ya?" Bu Rani tertawa kecil. "Karena tulisanmu jujur, nak. Orang bisa merasa apa yang kamu rasakan. Itu kekuatan dari hati yang tulus." Tak lama kemudian, beberapa wartawan datang ke sekolah. Mereka ingin bertemu Raffi. Ingin tahu siapa anak kecil di balik tulisan yang viral itu. Saat kamera menyorot wajahnya, Raffi hanya menunduk malu dan berkata, "Saya cuma nulis apa yang saya alami. Kalau ada yang senang baca, berarti Tuhan dengar doa saya." Kata-kata polos itu membuat semua orang di ruangan terdiam. Tak ada yang bisa menambahkan apapun. Karena kebenaran yang paling indah memang tak butuh hiasan. Pagi itu, Bu Rani baru saja tiba di sekolah ketika sebuah mobil berhenti di depan gerbang. 2 orang dari Kementerian Pendidikan turun, membawa kabar yang tak pernah ia bayangkan. "Bu Rani, kami datang untuk menyampaikan undangan. Raffi dan Ibu dipanggil ke Jakarta untuk menerima penghargaan penulis muda inspiratif," ujar salah satu dari mereka dengan senyum lebar. Bu Rani tertegun. Tangannya refleks menutup mulut. Ia menatap surat resmi yang diberikan, memastikan matanya tidak salah baca. "Raffi, diundang ke Jakarta?" Suaranya bergetar. Petugas itu mengangguk. "Iya, Bu. Cerita Sepatu dari Langit menyentuh hati banyak orang. Menteri sendiri ingin bertemu dengan anak itu." Sore harinya, Bu Rani mendatangi rumah Raffi. Bocah itu sedang menyapu halaman ketika gurunya datang membawa kabar besar itu. "Raffi," katanya lembut, "kamu siap berangkat ke Jakarta?" Raffi menatap heran. "Jakarta? Buat apa?" "Untuk menerima penghargaan. Tulisanmu bikin banyak orang tersentuh, nak." Anak itu terdiam, lalu menatap ke langit. "Jadi, Tuhan beneran baca surat saya ya, Bu?" Bu Rani tersenyum sambil menahan air mata. "Iya, nak. Dan kali ini, dia jawabnya lewat orang-orang baik di sekitarmu." Beberapa hari kemudian, mereka naik bus menuju ibu kota. Raffi duduk di dekat jendela, menatap sawah yang perlahan berganti gedung tinggi. Setiap kali bus melaju, ia menempelkan wajahnya ke kaca. Matanya berbinar seperti melihat dunia baru. Bagi Raffi, perjalanan itu bukan sekadar ke Jakarta. Itu adalah perjalanan menuju mimpi yang dulu hanya ia tulis di buku bekas, dengan pensil kecil di rumah reyot. Dan bagi Bu Rani, perjalanan itu adalah bukti bahwa setiap langkah kecil dengan niat tulus bisa membawa seseorang terbang jauh lebih tinggi dari yang pernah ia bayangkan. Hari keberangkatan itu akhirnya tiba. Raffi berdiri di bandara untuk pertama kalinya. Matanya tak henti menatap pesawat yang parkir di luar kaca besar. Suara mesin yang menderu membuatnya terpaku. Ia menggenggam tiket di tangan kecilnya erat-erat, seolah takut semuanya hanya mimpi. Bu Rani berdiri di sampingnya, mengenakan jilbab biru muda dan senyum yang tak bisa ia sembunyikan. "Kamu siap, nak?" tanyanya lembut. Raffi mengangguk cepat. "Siap, Bu. Tapi nanti kalau pesawatnya naik ke langit, saya boleh lihat ke bawah kan?" "Tentu boleh," jawab Bu Rani sambil menepuk bahunya. "Dari sana kamu bisa lihat dunia yang dulu kamu hanya bayangkan." Begitu pesawat lepas landas, tubuh Raffi sedikit bergetar. Ia menatap keluar jendela, melihat awan-awan putih berjejer seperti gunung kapas. Matanya membesar, lalu perlahan berkaca-kaca. "Bu," katanya pelan, "Ayah pasti lihat saya sekarang ya."
Soalnya saya udah di langit. Burani menatap anak itu lama. Kata-kata Raffi menembus hatinya seperti anak panah. Ia menunduk, menahan isak yang tak bisa lagi disembunyikan. Raffi menatap wajah gurunya dan tersenyum. Jangan nangis, Bu. Kan ayah saya udah nggak sakit. Sekarang giliran ibu yang senyum. Pesawat terus melaju di antara awan. Di dalam kabin itu, dua manusia duduk berdampingan. Satu yang kehilangan, dan satu yang menemukan makna baru dari menjadi guru. Burani sadar, perjalanan ini bukan hanya tentang penghargaan. Ini tentang bagaimana mimpi seorang anak kecil akhirnya benar-benar sampai ke langit. Dan tentang betapa indahnya melihat air mata berubah menjadi harapan. Setibanya di Jakarta, dunia terasa begitu berbeda. Bagi Raffi, gedung-gedung tinggi menjulang. Jalanan ramai dengan suara klakson dan lampu yang berkilau. Ia menatap sekeliling dengan mata berbinar. Takjub sekaligus gugup. Burani menggenggam tangannya agar anak itu tak hilang di keramaian. Di gedung kementerian, suasananya megah. Wartawan dan tamu undangan sudah duduk rapi menunggu. Ketika nama Raffi dipanggil, seluruh ruangan menjadi hening. Bocah itu melangkah ke panggung dengan langkah kecil, mengenakan baju putih dan celana hitam bersih. Sepatu barunya tampak mengilap di bawah sorotan lampu. Ia berdiri di depan mikrofon, menunduk sejenak, lalu berbicara dengan suara bergetar. Nama saya Raffi. Saya nulis tentang sepatu, karena dulu saya nggak punya. Tapi bu guru saya bilang, yang penting bukan sepatu, tapi langkahnya. Jadi, saya terus jalan. Sampai ke sini, ruangan langsung bergemuruh oleh tepuk tangan panjang. Beberapa orang bahkan terlihat menyeka air mata. Burani menatap dari barisan belakang, menahan tangis bahagia. Ia tidak pernah membayangkan anak kecil dari desa kecil, yang dulu berjalan tanpa alas kaki di jalan berlumpur, kini berdiri di panggung besar di ibu kota, menjadi inspirasi bagi banyak orang. Setelah acara usai, beberapa wartawan mendekat untuk wawancara. Tapi Raffi hanya berkata satu hal yang membuat semua orang terdiam. Saya nggak pengen terkenal. Saya cuma pengen semua anak yang nggak punya apa-apa tetap berani bermimpi. Dan di saat itulah, Burani sadar. Mimpi Raffi sudah lebih tinggi dari langit. Karena kini, ia tak hanya terbang untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk ribuan anak lain yang percaya bahwa harapan bisa tumbuh dari mana saja. Setelah acara penghargaan, hari-hari Raffi dan Burani tak lagi sama. Sekolah mereka mulai sering dikunjungi tamu dari berbagai kota. Ada yang ingin bertemu Raffi, ada pula yang datang hanya untuk menyalami Burani, guru yang dianggap telah menyalakan mimpi dari tempat terpencil. Namun di balik semua pujian itu, Burani tetap sama. Ia masih mengajar di kelas kecil dengan papan tulis yang mulai retak. Suaranya tetap lembut, caranya menatap murid-muridnya tetap penuh kasih. Seolah mereka semua adalah anaknya sendiri. Suatu hari, Raffi menghampirinya setelah jam pelajaran. Ia membawa secari kertas dan menyerahkannya dengan malu-malu. Ini buat ibu, katanya. Burani membukanya perlahan. Di sana tertulis, untuk Bu Guru Rani, ibu kedua dalam hidupku. Karena ibu, aku tahu bahwa cinta bukan cuma soal darah, tapi soal siapa yang mau percaya padaku saat dunia nggak peduli. Burani menatap tulisan itu lama sekali. Suaranya tercekat saat berkata, Raffi, kamu tahu, ibu bangga sekali sama kamu. Anak itu tersenyum kecil. Saya juga bangga punya ibu kayak Burani. Mereka duduk berdua di kelas yang sudah sepi. Di luar jendela, matahari sore menyinari meja kayu dan buku-buku lusuh, menciptakan cahaya hangat yang menenangkan. Burani sadar, hubungan mereka bukan lagi sekadar guru dan murid. Ia telah menjadi tempat pulang bagi seorang anak yang kehilangan. Dan Raffi telah menjadi alasan baginya untuk terus bertahan di dunia pendidikan yang sering kali keras. Kadang, Tuhan tak memberi anak lewat darah dan rahim, tapi Ia menitipkan mereka lewat takdir, lewat kasih, dan lewat momen sederhana yang mengubah segalanya. Beberapa bulan berlalu sejak kisah Raffi menggema ke seluruh negeri. Dari media sosial hingga siaran televisi, banyak orang yang tersentuh oleh perjuangan bocah tanpa sepatu itu. Tapi dari semua yang terinspirasi, justru Burani dan Raffi sendiri yang mengambil langkah paling besar. Mereka menamai gerakan kecil itu Sepatu dari Langit. Awalnya hanya niat sederhana, mengumpulkan sepatu bekas layak pakai untuk anak-anak di desa sekitar. Tapi niat baik memang seperti api kecil. Begitu dinyalakan dengan ketulusan, ia menjalar menjadi cahaya besar dari satu dus kecil di ruang guru. Kini ratusan pasang sepatu datang dari berbagai kota. Ada yang dikirim lewat pos, ada yang diantar langsung oleh orang-orang yang ingin ikut berbagi. Setiap sepatu dikemas rapi, disertai surat-surat kecil berisi doa dan semangat untuk anak-anak penerima. Raffi membantu menulis nama dan alamat di setiap kotak. Bu,
Sepatu ini buat siapa? Tanyanya suatu kali. Buat anak-anak yang masih jalan tanpa alas, seperti kamu dulu. Jawab Bu Rani sambil tersenyum. Raffi mengangguk. Matanya bersinar. Berarti langkah mereka nanti nggak akan sakit lagi ya, Bu? Bu Rani menepuk bahunya lembut. Iya, Nak. Dan semoga langkah itu membawa mereka sejauh yang kamu sudah tempuh. Gerakan itu terus berkembang. Sekolah-sekolah mulai ikut, komunitas relawan berdatangan. Raffi menjadi simbol harapan. Bahwa satu mimpi kecil bisa menumbuhkan ribuan langkah baru di sebuah acara televisi. Raffi pernah berkata dengan polosnya, "Dulu saya cuma pengen punya sepatu, tapi sekarang saya pengen semua anak bisa jalan menuju mimpi mereka tanpa takut luka." Dan di sisi panggung, Bu Rani menatapnya dengan mata basah. Ia sadar, sepatu itu bukan lagi tentang benda, tapi tentang harapan yang terus berjalan. Tahun berganti, waktu berjalan cepat. Raffi kini sudah dewasa, mengenakan seragam pilot dengan nama kecilnya terjahit di dada, Raffi A, di ruang kokpit. Ia duduk menatap langit biru yang dulu hanya ia impikan dari rumah reyotnya. Di depannya terbentang awan putih, tempat di mana mimpinya dulu lahir. Sebelum pesawat lepas landas, Raffi memejamkan mata sejenak. Dalam hatinya ia berbisik, "Ayah, Ibu, Bu Guru, lihat, aku sudah benar-benar di langit." Senyum lembut muncul di wajahnya. Lalu ia menatap secari kertas kecil yang selalu ia bawa kemanapun. Potongan surat yang dulu ia tulis untuk Tuhan. Tulisan tangannya masih sama, agak miring, dengan bekas air mata di ujungnya. Sementara itu, di kampung kecil tempat semua kisah ini dimulai, Bu Rani duduk di beranda rumah. Ia menatap langit sore yang berwarna jingga. Di atas sana, pesawat melintas pelan, meninggalkan jejak putih panjang di angkasa. Ia tersenyum dan berbisik pelan, "Langkahmu sudah jauh sekali, Nak. Dan Ibu tahu, langkah itu tak akan berhenti." Angin sore meniup lembut halaman surat lama yang tersisa di pangkuannya. Bertuliskan kote-kota Raffi kecil dulu. "Aku mungkin gak punya sepatu mahal, tapi aku punya mimpi yang kuat." Air mata Bu Rani jatuh perlahan. Bukan karena sedih, tapi karena bahagia. Ia tahu, perjuangannya tidak sia-sia. Anak yang dulu datang ke sekolah tanpa sepatu, kini terbang membawa nama dan harapan begitu banyak anak lain. Kalau kisah ini menyentuh hatimu, tulis di komentar dari kota mana kamu mendengarkannya. Mungkin kamu pernah jadi seperti Raffi atau seperti Bu Rani, berjuang dalam diam, tapi penuh cinta. Jangan lupa tekan tombol subscribe agar kisah nyata penuh harapan seperti ini terus hidup dan menginspirasi lebih banyak orang di luar sana.